saya Alia Bahyunisa dari kelas 12 A3 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada ciri-ciri dan tujuannya. Ciri-cirinya: produksi barang dan jasa meningkat, pendapatan nasional bertambah, PDB (produk domestik bruto) mengalami kenaikan, dan tingkat investasi meningkat. Tujuannya itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama ada teori klasik Adam Smith sama David Ricardo. Isi materinya, teorinya pertumbuhan ditentukan oleh sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Lalu pasar bebas mendorong pertumbuhan. Lalu semakin besar modal menjadi semakin besar output. Yang kedua ada teori Harold Dolmar, yaitu pertumbuhan dipengaruhi oleh investasi, dan semakin besar tabungan, semakin besar juga investasinya, lalu pertumbuhannya makin naik. Yang ketiga ada teori neoklasik Solow, yaitu teknologi adalah faktor paling penting. Yang kedua, sumber daya manusia, modal, dan produktivitas semuanya memengaruhi pertumbuhan. Yang terakhir ada teori pertumbuhan endogen, yaitu ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendidikan adalah mesin utama pertumbuhan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja. Lalu ada sumber daya alam, minyak, tambang, tanah, dan air. Yang ketiga modal, seperti peralatan, mesin, dan teknologi. Yang keempat ada inovasi dan teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah seperti pajak, investasi, dan regulasi. Lalu ada pengertian pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi adalah proses jangka panjang yang menekankan peningkatan kualitas hidup, tidak hanya peningkatan produksi. Lalu ada ciri-ciri dan tujuannya. Yang pertama ada ciri-cirinya: pendapatan per kapita naik, kualitas hidup meningkat, distribusi pendapatan makin merata, dan infrastruktur membaik. Tujuannya itu untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu ada menciptakan pemerataan pendapatan dan membuka lapangan kerja. Ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan output atau PDB bersifat kuantitatif, angkanya naik, tidak selalu merata, tidak langsung meningkatkan kesejahteraan. Kalau pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, bersifat kuantitatif, mutu hidup naik, menekankan pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Ada permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, ada 6. Yang pertama, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM rendah, korupsi, dan infrastruktur tidak merata. Ada upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, ada 5. Yang pertama, pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, MRT, dan LRT. Yang kedua ada peningkatan kualitas SDM, program kartu prakerja, wajib belajar 12 tahun, beasiswa pendidikan, LPDP. Yang ketiga, pengembangan UMKM seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dan pelatihan digitalisasi UMKM. Yang keempat ada reformasi birokrasi, yaitu pelayanan publik berbasis digital e-gov. Yang terakhir ada pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial, dan jaminan kesehatan nasional. Ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, yaitu contoh pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia naik 5,3% dan investasi asing meningkat di sektor teknologi. Lalu yang contoh pembangunan ekonominya
IPM meningkat, dan banyak sekolah serta rumah sakit baru di berbagai daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.